Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد ابن عبد الله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته لعلكم تفلحون فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, Jumat yang penuh barokah, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat iman Islam, nikmat zahiran wa batinan, nikmat jasmanian wa ruhanian. Terbukti kita bisa bersimpuh di hadapan Allah. Terbukti kita bisa bertakarrub di hadapan Allah, bermunajat di hadapan Allah melalui wasilah amal soleh yaitu sholat Jum'ah. Mudah-mudahan niat kita dan amal kita pada hari ini diterima oleh Allah, dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang bisa membawa keselamatan dan keberkahan buat kita dan keluarga kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini pula khatib berwasiat terutama untuk pribadi khatib dan umumnya untuk hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Wasiat ini adalah merupakan rangkaian dari rukun khutbah. Marilah terus kita tingkatkan keimanan kita, terus kita tingkatkan ketakwaan kita, terus kita tingkatkan ubudiyah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan hembusan nafas terakhir kita dibarengi dengan keimanan, dibarengi dengan ketakwaan, dibarengi dengan ubudiyah di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan predikat husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tidak terasa pada Jumat kali ini kita sudah berada di tahun 1447 Hijriah. Masih terasa tahun baru Hijriahnya. Kita tidak terasa tiba-tiba usia kita bertambah secara angkanya. Tapi pada hakikatnya bertambahnya usia kita secara hitungan. Tapi pada hakikatnya jatah umur kita hidup di dunia ini semakin berkurang. Umur kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada dalam kandungan ibu kita umur 4 bulan. Allah ketika meniupkan ruh ke dalam jasad kita, itu sudah ditentukan ajal kita. Kapan kita akan dipisahkan antara ruh dan jasadnya. Kalau seandainya kita hidup di dunia dikasih jatah oleh Allah Subhanahu wa taala 70 tahun. Kalau pada saat sekarang kita sudah menempuh di dunia ini 69 tahun, maka sisa hidup kita kira-kira tinggal 1 tahun lagi. Karena tidak ada
kehidupan di dunia ini yang kekal abadi. Kita semua sudah meyakini bahwa kita juga pasti akan mengalami kematian. Allah berfirman dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang di dunia ini makhluk Allah semuanya akan rusak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal abadi hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini pun ditaukidkan dengan ayat yang lain. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Setiap yang Allah ciptakan, kata Allah, wa ma ja'alna li basyarin, tidak ada yang aku ciptakan manusia satupun yang kekal abadi. Kita semuanya pasti akan mengalami kematian. Dan umurnya umatnya Nabiullah Muhammad SAW, dalam sabdanya Rasulullah SAW bersabda, umurnya umatku kira-kira sitin wasabin, antara 60 dan 70 tahun. Tidak seperti halnya umat-umat yang terdahulu. Kalau kita lihat sejarah dalam Al-Quran bahwa Nabiullah Nuh beserta umatnya 950 tahun. Umat-umat yang terdahulu ada yang 400, 600, 700, 800, tapi umatnya Nabi Muhammad SAW kira-kira antara 60 sampai 70. Maka kata Imam Syafi'i, kata Imam Al-Ghazali, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, orang yang paling cerdas adalah orang yang senantiasa memikirkan kehidupan kelak nanti yang abadi selamanya. Di yaumul qiyamah, kehidupan yang khalidina fiha abadan abidin. Maka harus kita persiapkan. Apalagi sisa umur kita yang sebentar lagi kita hidup di dunia ini. Tidak akan lama lagi hidup kita di dunia ini. Nanti kita akan menuju ke alam barzah, alam kubur, alam pemisah antara dunia dan akhirat. Dan itu pun kita tidak tahu berapa ribu tahun, berapa juta tahun, berapa miliar tahun, kita juga tidak tahu kapan kita berada di dalam alam barzah. Kalau kita sedikit saja tafakur, para sahabat Rasulullah, zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, sekarang kan berarti sudah 1447 tahun perhitungan Hijriah. Dan itu dihitung setelah Rasulullah wafat, Hijriah itu. Berarti kalau seandainya kita ngitung pada zamannya Rasulullah, kira-kira 1500 tahun yang lalu. 1500 tahun yang lalu umatnya Rasulullah atau para sahabat Rasulullah, mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipisahkan antara ruh dan jasadnya. Mereka berada di dalam alam barzah menunggu tentang kiamat. Lamanya mereka di alam barzah 1500 tahun mereka masih di alam barzah. Apalagi umat-umat sebelum baginda Nabiullah Muhammad SAW, sudah berapa ribu tahun umatnya Nabi Musa, sudah berapa ribu tahun umatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sudah berapa ribu tahun umatnya Nabiullah Nuh alaihissalam yang diazab dengan banjir. Kalau seandainya diazab di alam kubur beribu-ribu tahun, berapa lamanya kita diazab oleh Allah, seberat apa siksaannya, luar biasa, na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu kata Imam Al-Ghazali, mari kita pertimbangkan, mari kita tafakkurkan untuk kelak kehidupan yang akan datang.
Jangan sampai kita memikirkan hidup di dunia ini. Jangan kita hanya sekedar masalah duniawi. Mohon maaf kalau seandainya hari ini atau kapan kita dipanggil oleh Allah dengan kematian, hari ini kita mati, mungkin hanya sekedar saudara-saudara kita atau sahabat kita berbela sungkawa datang, punya kesedihan, mungkin ada yang ikut memandikan, atau mungkin ada yang ikut mensolatkan, mungkin ada yang ikut sampai ke kuburan. Tapi hari itu juga bisa jadi sahabat-sahabat kita, teman-teman kita sudah melupakan. Yang masih ikut bersedih adalah kerabat kita, putra-putri kita. Tapi lambat laun hadirin, 1 minggu, yakin anak kita akan senantiasa melupakan kita. Kalau sudah 40 hari, kebanyakan sudah banyak yang betul-betul melupakan. Apalagi sampai 100 hari, apalagi sampai 1 tahun, apalagi sampai 10 tahun. Sama persis seperti halnya kita. Begitu orang tua kita meninggal, 1 tahun sudah kita lupakan, 10 tahun sudah kita lupakan. Apalagi nanti kalau sudah 100 tahun, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bahkan mungkin jangankan anak kita sudah tidak ada. Cucu kita sudah banyak yang tidak kenal siapa kita. Apalagi cicit kita atau keturunan-keturunan kita sudah tidak mengenal siapa sebenarnya kita. Hidup di dunia buat apa kalau kita tidak persiapkan amal kita? Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur panjangnya umatnya Rasulullah paling panjang 90 atau 80 tahun. Wahasuna amaluhu, yang penting adalah, yang perlu kita garis bawahi adalah wahasuna amaluhu, yaitu baik perbuatan amal solehnya. Tapi sebaliknya, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruknya manusia adalah orang yang diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi buruk juga amalnya. Nauzubillah min dzalik. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa diandalkan kecuali amal kita. Maka persiapkan diri kita untuk menuju alam barzah, untuk menuju alam akhirat. Mudah-mudahan kita semua akan senantiasa diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kehidupannya yang lamanya luar biasa. Bisa jadi 1 juta tahun kita hidup di alam barzah, bisa jadi 1 miliar tahun di alam barzah. Kita tidak ada yang tahu, hanya Allah. Maka mari kita berbekal dengan bekal yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena bekal yang takwalah yang akan menyelamatkan kita kehidupan kelak nanti di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة ربكم واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم سلمنا والmuslimin khususan muslimin fil Palestin ya Allah selamatkan orang-orang muslim ya Allah selamatkan orang-orang muslim yang ada di Palestina ya Allah. Ya Allah, berilah kemenangan kepada mereka orang-orang yang berada di Palestina ya Allah. Tolonglah mereka ya Allah. Tolonglah mereka ya Allah dari orang-orang yang zalim seperti Israel. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Salam, salimna wal muslimin. Ya Muhaiminu, ya Salam, salimna wal muslimin. Khususan muslimin fil Palestin. Allahumma ansurna wal muslimin. Khususan muslimin fil Palestin. Allahumma ighfir lana wa li jami'il muslimin khususan muslimin fil Palestin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi hayatina wa barik lana fi amwatina wa barik lana fi Indonesia wa barik lana fi Palestin. Ya Allah, berkailah negara kami, negara Indonesia. Ya Allah, berkailah negara Palestin ya Allah sebagaimana yang Kau janjikan di dalam Al-Qur'an, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ya Allah, berilah keberkahan kepada negara Palestina ya Allah dengan kemenangan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.